kita membahas tentang matriks. Matriks ini sebenarnya adalah satu bagian daripada matematika yang kita bisa menggunakan dia untuk mempermudah satu penyelesaian. Jadi sangat membantu untuk soal-soal yang dia bentuknya persamaan linear dengan variabel yang lebih dari 3. Karena kalau dia lebih dari 3, kita bisa menyelesaikan pakai metode eliminasi atau substitusi. Tapi kalau misalkan variabelnya cukup banyak, sistem persamaan variabel tingkat n, menggunakan aljabar biasa itu akan sangat melelahkan dan cukup panjang. Jadi kita membutuhkan matriks ini untuk membantu. Tapi kita harus memahami cara berpikir untuk penyelesaian persamaan linear tingkat n itu bagaimana. Atau mungkin semua persamaan-persamaan linear yang dia itu pangkatnya itu pangkat 1, linear kan memang pangkat 1, tapi dia variabelnya lebih banyak. Nah, itu seperti apa? Jadi ini adalah konsep dasarnya. Matriks secara sederhana dapat diartikan sebagai kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Bilangan-bilangan yang membentuk suatu matriks disebut sebagai elemen-elemen matriks. Jadi kalau misalkan kita tulis dalam bentuk umum, maka cara penulisan matriks itu seperti ini. Misalnya kita punya matriks M. Ini adalah elemen daripada baris pertama, kolom pertama. Ini adalah elemen daripada baris pertama, kolom kedua. Jadi yang pertama itu adalah kolomnya. Kita bisa menuliskan dia sebagai elemen AIJ. AIJ itu adalah elemen daripada baris ke I dan kolom ke J. Ke J. Jadi yang pertama itu barisnya, yang kedua itu kolomnya. Jadi kalau misalkan kita terusin lagi, baris pertama, kolom ketiga, baris pertama, kolom keempat, baris pertama, kolom kelima, dan seterusnya. Sampai ke J. Jadi di sini kita bisa tulis A1J. Ini baris kedua, kolom pertama, baris kedua, kolom kedua, baris kedua, kolom ketiga, baris kedua, kolom keempat, baris kedua, kolom kelima, dan seterusnya sampai yang terakhir, baris kedua, kolom ke J. Dan seterusnya sampai di sini berarti I-nya itu sampai titik tertentu. Terus kemudian yang paling terakhir di sini adalah, ya ini rumus umumnya, AIJ, baris ke I, kolom ke J. Ambil contoh, misalnya di sini kita punya matriks K. Di sini saya punya 2, min 1, 0, 3, 4, 2, min 5, 0, min 10, min 12, 3, min 3, 6. Oke. Jadi di sini kalau misalkan kita mau menuliskan elemen daripada baris pertama, kolom pertama, berarti maksudnya adalah ini. Ini itu adalah baris pertama, ini adalah baris kedua, dan seterusnya. Baris kedua, ini adalah baris ketiga. Baris itu yang horizontal ya. Ini adalah kolom yang pertama, ini adalah kolom yang kedua, ini adalah kolom yang ketiga, dan seterusnya. Ini kolom keempat. Baris pertama, kolom pertama, berarti nilainya adalah 2. Berarti kita tinggal kayak menjodohkan baris pertama, kolom pertama, ketemunya di sini. Terus kemudian baris pertama, kolom kedua, nilainya adalah min 1. Kalau kita acak, misalkan kita ambil baris kedua, kolom ketiga, ya tinggal cari baris kedua itu ini, terus kemudian kolom ketiga itu ini, ya ketemunya di sini. Nah, ini min 5, nilainya min 5. Baris ketiga, kolom keempat, berarti ya tinggal cari baris ketiga, kolom keempat, ketemunya di sini. Berarti nilainya adalah 6, dan seterusnya. Jadi nggak terlalu susah. Matriks digunakan untuk menyederhanakan penyampaian data, sehingga mudah untuk diolah. Salah satu kegunaan matriks adalah dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan. Misalnya gini, ada satu anak, ada temennya, misalnya dia beli si A. Katakanlah dia beli 2 buku tulis. Dia beli 2 buku tulis dan 1 pensil atau 1 pen. Dia bayar katakanlah Rp60.000. Sementara anak temannya si B, katakanlah dia suka beli buku buat stok sekalian 8 buku tulis. Dan dia juga pengen punya stok untuk pen. Dan dia bayar katakanlah Rp125.000. Nah, kita diminta untuk mencari
satu buku tulis itu berapa harganya, dan satu pen itu berapa harganya. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan matriks. Ya, mungkin ada beberapa orang berpikiran, ya kenapa mesti matriks? Ini kan persamaannya cuma dua variabel. Iya, kalau misalkan cuma dua, kalau belinya banyak, dia beli itemnya buku tulis, pen, pensil, terus kemudian tip X misalnya. Itu kan berarti 4 variabel. Kita mau nyelesain pakai persamaan linear 4 variabel. Ya lumayan ya cara nyelesainnya. Jadi kalau misalkan dia ada alat bantu, dalam hal ini adalah penggunaan matriks untuk menyelesaikan supaya dia itu lebih mudah, ya kenapa enggak? Nah, pada saat kita akan mengikuti tahapan-tahapan untuk belajar tentang matriks ini, nanti penyelesaiannya akan mudah sekali. Jenis-jenis matriks, ada matriks baris dan matriks kolom. Matriks baris, matriks yang memiliki satu baris. Contohnya kira-kira kayak gini. Misalkan kita punya matriks A, baris 2, 1, 3. Jadi dia cuma satu baris saja. Misalkan kita punya matriks B, min 2, 1, 6. Nah, ini namanya matriks kolom. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki jumlah kolom dan baris yang sama. Misalkan kita punya matriks C, min 1, 2, 1, 5. Berarti jumlah baris sama kolomnya sama. Misalkan kita punya matriks D, 0, min 1, 0, 2, 3, 5, 4, 2, min 3. Nah, ini adalah matriks persegi. Jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Matriks identitas adalah matriks yang elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1. Jadi diagonal utama itu maksudnya ini diagonal utama. Diagonal utama. Jadi matriks ini itu hanya muncul di jumlah baris dan jumlah kolomnya yang sama. Ini diagonal utama. Jadi kalau misalkan kita punya matriks E, matriks identitasnya untuk 2 kali 2 itu. Matriks identitasnya adalah untuk baris 3 baris sama 3 kolom, berarti seperti ini. Diagonal utamanya nilainya adalah 1. Matriks diagonal adalah matriks yang elemen di luar diagonalnya bernilai 0. Tadi saya sudah bikin sampai terus kemudian sini matriks G. Matriks yang elemen di luar diagonal utamanya bernilai 0. Berarti maksudnya misalnya kita punya 2, 0, 0. Diagonal utamanya kan di sini, min 1, min 4. Nah, yang lainnya 0, min 0, 0, 0 gitu. Matriks segitiga atas dan segitiga bawah, ya bentuknya segitiga. Segitiga atas adalah matriks yang elemen-elemen di bawah diagonal utama bernilai 0. Misalkan kita punya matriks H. Ini matriks segitiga atas, misalkan 2, min 1, 4, ini min 2, min 6, ini min 5, nah ini nilainya 0. Jadi ini dibilang matriks segitiga atas, karena dia angka-angkanya itu hanya di segitiga atas. Misalnya kita punya matriks I, saya mau ngasih contoh untuk matriks segitiga bawah. Matriks segitiga bawah ya angkanya cuma ada di bawah aja. Misalkan 2, minus 6, 10, di sini minus 1, 4, 3, di sini nilainya 0. Jadi angkanya itu adanya di segitiga bawah. Itu matriks segitiga bawah. Terus kemudian berikutnya matriks skalar. Matriks diagonal yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama. Jadi misalnya HI, C bernilai sama diagonal utama. Jadi misalkan 2, 2, 2. Sedangkan matriks yang memiliki elemen-elemen pada diagonal utamanya bernilai sama disebut matriks skalar. Nah, itu dia seperti itu. Matriks simetris adalah matriks persegi yang memiliki elemen matriks baris ke I sama dengan kolom ke J, JK, K. Misalnya di sini kita punya 1, 2, 3. Misalkan di sini ada min 4, ya berarti di sini juga min 4. Kan ini adalah baris pertama kolom kedua, berarti baris kedua kolom pertama nilainya sama. Jadi kalau di sini itu nilainya 5, di sini juga nilainya 5. Kalau di sini itu min 3, berarti di sini juga min 3. Itu matriks simetris. Oke, itu jenis-jenis matriks. Nah, sekarang operasi matriks. Operasi matriks ada 3, penjumlahan dan pengurangan. Karena dia polanya sama, jadi saya jadiin 1, perkalian dengan skalar, sama perkalian matriks dengan matriks. Gampang ini, penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya adalah kalau misalkan kita punya matriks, matriks itu dia ditulis dalam bentuk berapa baris dan berapa kolom. Jadi kalau untuk matriks-matriks yang sudah ada, kita bisa tulisin di sini A ini adalah matriks 1 kali 3. Jadi 1 kali 3 itu, 1 itu jumlah barisnya itu ada 1, kolomnya ada 3. Kalau matriks B ini adalah matriks 1 kali 3.
karena barisnya ada 1, kolomnya ada 3. Yang ini matriks 2 kali 2 atau disebut sebagai matriks ordo 2. Yang ini matriks 3 kali 3 atau disebut sebagai matriks dengan ordo 3. Yang apalagi yang saya harus kasih contoh nih? Enggak, ini. Ya, ini matriks ordo 3 atau matriks 3 kali 3. Matriks 3 kali 3. Nah, kalau kita mau melakukan penjumlahan sama pengurangan, itu berarti matriksnya itu harus sama. Jadi kalau misalkan kita punya matriks tertentu 2, 1, min 1, 3, kita mau tambahkan dia min 2, min 1, 6, ya ini nggak bisa. Karena matriksnya itu nggak sama. Yang pertama itu matriks tidak sama. Yang pertama ini adalah matriks 2 kali 2, sementara yang ini adalah matriks 2 kali 1. Jadi dia harus sama. Misalnya kita punya ini, min 1, 6, 3, 0, min 2, 4. Ditambah sama 0, 0, 1, 2, min 1, 0. Terus kemudian dikurangi lagi sama 2, min 1, 3, 4, min 2, 6. Nah, sekarang kita tinggal menyelesaikan yang seletak. Jadi ini kan bisa dikerjain. Ini matriks 2 kali 3, ini matriks 2 kali 3, ini matriks 2 kali 3 juga. Jadi bisa dikerjain. Jadi kita tinggal menambahkan atau mengurangkan tentang elemen-elemen matriks yang seletak. Jadi min 1 ini ditambah sama 0, ini kan ada tanda tambah, terus kemudian dikurangi 2, tinggal dicari hasilnya berapa. Min 1 tambah 0. Min 1 dikurangi 2, berarti min 3. Terus kemudian baris pertama kolom kedua, 6 tambah 0 ditambah sama 1, 7. Terus kemudian baris pertama kolom ketiga, 4 dikurangi 3, berarti 1. Kemudian sekarang kita menginjak ke baris kedua, 0 sama 2. 2 dikurangi 4, berarti min 2. Terus kemudian baris kedua kolom kedua, min 2. Min 3, min 3 ditambah 2, min 1. Terus yang terakhir, 4 ditambah 0, 4 kurangi 6, berarti min 2. Nah, kayak gitu caranya. Perkalian dengan skala juga nggak terlalu susah. Jadi misalnya kita punya minus 2 di sini. Nah, kalau ini nggak tergantung daripada matriksnya, kita tinggal kaliin yang posisinya ini matriks 2 kali 1, ya berarti hasilnya juga 2 kali 1. Nggak masalah. 2 min 12. Kalau kita punya matriks yang lain, misalkan 3, berapa ya? 1, 0, min 2, 4, min 3, 1. Jadi ya tinggal kaliin aja. Yang seletak 3 sama 1, berarti 3. Di sini 0. Ini berarti min 6. Jadi kalau ini matriks 2 kali 3, ini juga akan muncul matriks 2 kali 3. 12, min 9, 3. Nah, seperti itu. Nah, sekarang matriks sama matriks. Agak susah sedikit ya. Kalau kita punya matriks sama matriks, maka dia ada syaratnya. Jadi kalau misalkan kita mau mengalihkan matriks A dengan matriks B, misalnya ini matriksnya adalah matriks M kali N, yang matriks B itu adalah N kali P, nah ini syaratnya harus sama. Syarat kolom untuk matriks yang pertama itu harus sama dengan jumlah baris daripada matriks kedua. Syarat ini harus sama. Nah, sementara hasilnya itu ini. Hasil matriks yang baru. Jadi di sini nanti akan muncul matriks C yang nilai matriksnya itu adalah jumlah barisnya ada sebanyak M, jumlah kolomnya itu sebanyak P. Nah, kita ambil contoh yang gampang dulu. Kita coba yang bisa dan nggak bisa. Misalnya saya punya 1 min 2, 4 min 6, 2, 3. Nah, kita lihat dulu matriksnya. Ini adalah matriks 2 kali 1. Ini adalah matriks 2 kali 2. Ini nggak sama kan? Jadi kalau dia nggak sama, ya berarti nggak bisa dikalikan. Ini tidak bisa dikalikan. Coba lagi. Misalnya kita punya dibalik. 4 min 6. 2, 3, terus kemudian di sini 1, min 2, di sini matriks 2 kali 2, di sini matriks 2 kali 1, ini sama kan? Berarti hasilnya ini hasilnya. Jadi kalau misalkan kita mau ngaliin, hasilnya 2 kali 1 tulis dulu, matriks 2 kali 1, matriks 2 kali 1 itu berarti kan jumlah barisnya 2, jumlah kolomnya 1, jumlah barisnya 2 di sini, jumlah kolomnya 1. Nah, matriksnya cuma seperti itu nanti, atas sama bawah. Nah, caranya ngaliin gimana? Caranya ngaliin dari bagian yang paling depan, itu
diambil baris, sementara bagian yang belakangnya, matriks yang kedua itu diambil kolom. Jadi kalau dia diambil baris, caranya adalah yang ini itu baris. Ini adalah baris pertama. Baris pertama, ini kolom. Ini kolom pertama. Jadi kita kaliin elemen pertama sama elemen pertama, berarti 4 dikali sama 1 ditambah sama elemen kedua kali elemen kedua, minus 6 dikali sama minus 2. Nah, cari sekalian ya, berarti adalah 4 ditambah sama 12, berarti hasilnya adalah 16. Sementara yang kedua berarti yang ini, jadi baris yang kedua dikali kolom pertama, ini kan posisi untuk baris kedua kolom pertama. Jadi kita tinggal ambil dari yang matriks pertama, ambil baris kedua, terus kemudian itu diambil kolom pertama. Jadi caranya adalah 2 dikali sama 1 ditambah dengan 3 dikali sama min 2. 2 dikali sama 1, 3 kali min 2, hasilnya adalah min 4. Kita ambil yang lebih kompleks lagi. Misalnya saya punya matriks ini 0, min 1, 4, 3. Terus kemudian kita punya matriks yang satunya min 2, 3, 6, min 4. Ya udah, dari sini kita ambil baris. Ini adalah baris. Baris pertama. Ini itu adalah kolom pertama. Nah, sekarang kita kaliin. Karena di sini itu adalah matriks 2 kali 2, ini juga 2 kali 2, berarti hasilnya 2 kali 2 dong. Hasilnya yang ini kan 2 kali 2, berarti angkanya nanti ada di sini, di sini, di sini, di sini, sama di sini. Ini itu adalah posisi untuk baris pertama, kolom pertama. Baris pertama, kolom pertama ya berarti kita tinggal ambil baris pertama dikali dengan kolom pertama. Jadi 0 dikali sama min 2, 0 dikali sama min 2, ditulis gak ya? 0 dikali sama min 2 ditambah sama min 1 kali 6 kali 6, hasilnya tulis di bawah sini, berarti hasilnya adalah min 6. Terus kemudian yang ini, yang berikutnya, berarti kita ngambil baris pertama kolom kedua, berarti yang sebelah kiri nggak berubah ya, yang sebelah kanan diganti, ini kan kolom kedua. Berarti baris pertama 0, kolom keduanya itu 3 ditambah sama min 1 dikali sama min 4. Berarti hasilnya adalah 4. Dah. Terus kemudian yang berikutnya kita ambil yang sini. Ini berarti kan adalah baris kedua. Baris kedua kolom pertama. Berarti dari sebelah kiri kita ambil baris. Ini adalah baris kedua dikali dengan kolom pertama. Berarti 4 dikali sama min 2 ditambah 3 kali 6. Berapa tuh? Min 8 ditambah sama 18. Berarti 10. Terus kemudian yang terakhir, kita tinggal ambil baris kedua. Jadi dari sebelah kiri ambil baris kedua. Yang sebelah kanan kita ambil kolom kedua. Dikaliin. Baris kedua, kolom kedua. 4 kali 3 ditambah sama 3 dikali sama min 4. Berarti hasilnya adalah 0. Sekarang lebih panjang dikit ya. Misalnya kita punya ini. Coba latihan 1, 2, min 1, 2, 0, 1, 3, min 1, 4. Ya kalau misalkan mau nyoba tutupin ya. Ini matriks 3 kali 3. Saya punya di sini matriks 3 kali 2 kayak min 1, 0, 1, 1, 2, min 1. Dah. Ini adalah 3 kali 2. Berarti hasilnya 3 kali 2 kan? 3 kali 2. 3 kali 2 berarti ada angka di sini, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Oke, sekarang kita ambil baris pertama. Kolom pertama, bisa nggak langsung? 1 tambah 2 dikurangi 2, berarti 1. Yang ini, baris pertama kolom kedua, berarti 0 tambah 2 ditambah sama 1, berarti hasilnya 3. Terus kemudian baris kedua kolom pertama, jadi adalah min 2. Jadi dari sini kita ambil min 2, 2 kali min 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 1 kali 2. Berarti min 2 ditambah sama 2, berarti hasilnya 0. Terus kemudian kita ambil baris kedua kolom kedua, 0 tambah 0 tambah min 1, berarti hasilnya min 1. Terus kemudian yang terakhir baris ketiga kolom pertama, min 3
3 dikurangi min 1 berarti min 4 ditambah sama 8 berarti 4. Kemudian baris ketiga kolom kedua 0 dikurangi 1 berarti min 1 min 4 berarti min 5 hasilnya. Nah, caranya kayak gitu. Dan kita nggak boleh salah satu elemen pun kan. Begitu salah satu elemen pun, misalnya katakanlah jawabannya seharusnya yang ini. Kita menuliskan yang ini. 1, 3, 0, 1, misalnya kita lupa nih. Nah, ini kan nggak cocok kan? Ya, berarti ini benar-benar salah. Jadi kita nggak boleh salah sama sekali. Harus 100% betul. Terus kemudian transpose. Transpose itu garis dijadiin kolom. Jadi garis diganti jadi kolom. Maksudnya gini. Misalnya kita punya A. A-nya itu adalah 2, min 1, 3, 0, 1, min 4. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu A transpose, simbolnya kayak gitu, kadang-kadang ditulis dalam bentuk tanda petik. Caranya adalah, ini kan berarti kan jumlah barisnya ada 2. Nah, berarti baris pertama itu akan kita tulis sebagai kolom pertama. 2, min 1, 3. Baris kedua, 0, 1, min 4, kita tulis sebagai kolom kedua. 0, 1, min 4. Bagaimana kalau misalkan dia sama matriksnya? Misalkan kita punya B, sama aja. 0, min 1, 3, 1, 2, min 4, 6, min 8, 10. Ya berarti kalau kita mau tulis B transpose atau B tanda petik, ya ditulis. Baris pertama, kita tulis dia sebagai kolom pertama. Baris kedua, kita tulis dia sebagai kolom kedua. Baris ketiga, kita tulis dia sebagai kolom ketiga. Jadi ordo matriksnya tetap sama, 3 kali 3. Kalau dia jumlah baris dan jumlah kolomnya nggak sama, baru dia ada perubahan. Cuma elemen-elemen ini kan berubah kan? Ini elemen-elemennya nggak sama. Elemen-elemennya tidak sama. Meskipun matriksnya sama. Kemudian determinan dan inverse matriks ordo 2. Jadi kalau misalkan kita punya matriks tertentu ordo 2, itu berarti maksudnya kan adalah matriks 2 kali 2. Jadi misalnya kita punya matriks A, yaitu adalah A, B, C, D. Kalau kita mencari tahu determinan itu simbolnya kayak gini. Ini namanya adalah determinan daripada matriks A. Determinan matriks A, dan kalau misalkan kita mau mencari determinan daripada matriks A itu caranya mencari adalah AD dikurangi sama BC. Jadi gampang, ini kali ini terus kemudian dikurangi sama B kali C. Kalau kita mau nyari tahu inverse ini penurunan rumusnya nanti ya pada saat pas kita belajar tentang matriks 3 kali 3. Kalau kita mau nyari tahu inverse, caranya adalah 1 per determinan A dikali sama sebenarnya adalah matriks namanya adjoint A. Nanti ada caranya, nanti aja pada saat pas kita belajar tentang matriks 3 kali 3, determinan itu kita bisa ganti AD dikurangi B kali C. Adjoint itu cara gampangnya adalah posisinya A sama posisinya D itu ditukar, D-nya itu di situ, A-nya di situ, terus kemudian untuk C sama B-nya itu dikasih minus C, minus B. Itu kalau mau nyari A inverse. Ini adalah rumus, terus kemudian yang ini determinan itu juga ini adalah rumusnya. Kita ke contoh soal. Ini masih gampang. Carilah matriks X yang memenuhi daripada itu. Ya, berarti kita harus selesaiin dulu. Ya, ini kaliin aja. Berarti minus 16, terus kemudian 28, 12, 32, ditambah sama 3X. 5-nya juga disubstitusi aja. Dikaliin masuk, 5, 10, 5, 10, 15, 20. Karena kita mencari tahu X, ya berarti ini pindah tempat aja. Jadi 3X sama dengan 5, 10, 15, 20 dikurangi dengan matriks ini. 16, 28, 12, 32. Kurangi dulu matriksnya berapa ya? 5 min 16 berarti 21. 10 min 28 berarti minus 18. 15 dikurangi 12, 3. 20 dikurangi 32, minus 12. Nah, kita bisa mencari matriks X-nya tinggal dibagi 3. Dibagi 3, dibagi 3, ini juga. Itu matriks X-nya. Contoh berikutnya, di sini kita punya matriks X dan Y, dia ngomong sama. Ya, kita tulis dulu X sama dengan Y. Jadi kita tulis yang seletak 2B tambah C. Ini 4, ini min 1. Ini 2, ini 3B tambah sama C. Nilainya 3, 0 min 7, 4C kurangi 6. Sama dengan Y. Y kita tulis
A4 min 1, 2, B3, terus kemudian 0 min 7C. Ya, yang mana yang bisa dikerjain dulu? Kan kita mau nyari tahu A plus B plus C. Jadi kita harus nyari untuk yang bisa gampang dicari dulu. Ya, ini gampang kan ya? Ini sama dengan ini. Jadi 4C dikurangi 6 sama dengan C. Jadi semuanya harus sama ya. Dan ini memang sama. Ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Terus kemudian ini sama ini sama. Ini sama ini sama. Ini sama ini juga sama. Ini sama ini juga sama. Jadi ya persamaan yang tersisa ya kita harus pakai untuk mencari A, B, dan C. C-nya ketemu sama dengan 2. Terus kemudian kita mau menggunakan yang tengah. Yang ini 3B tambah C. Nilainya sama dengan B. 3B ditambah sama C, nilainya sama dengan B, 2B sama dengan minus C, C-nya kan tahu. 2B sama dengan minus 2, B-nya ketemu sama dengan minus 1. Terus kemudian untuk A, kita pakai yang pertama. 2B tambah C sama dengan A. B-nya tahu, C-nya tahu, A-nya berarti ketemu sama dengan 0. Jadi A tambah B tambah C, A-nya itu 0, B-nya itu adalah min 1, C-nya adalah 2, berarti A tambah B tambah C itu hasilnya adalah 1. Ini adalah determinan. Jadi kalau misalkan tadi kan kita punya matriks A. Matriks A itu adalah A, B, C, sama D. Jadi kalau misalkan kita punya determinan matriks A, tadi kan ini sebenarnya kita bisa ganti dalam bentuk kurung kotak ya. Kurung kotak itu berarti artinya adalah determinan adalah AD dikurangi BC. Jadi kalau kita punya determinan seperti ini, ya berarti sama. AD min BC. AD berarti kita punya 2X kuadrat minus BC. Dia akan jadi positif. Dikurangi, saya pakai kurung dulu. AD 4 kali 28 dikurangi BC. Berarti 3 sama dengan 0. Buka kurungnya. 2X kuadrat plus 3X minus 5 sama dengan 0. Difaktorin. Coba kita lihat bisa difaktorin atau enggak. Kalau misalkan lupa caranya ngefaktorin, lihat di video punya kelas 8 ya, semester 1 matematika. Di situ ada tentang cara memfaktorkan. Ini plus, ini minus, coba cek. Betul. Di sini berarti 2X plus 5 sama dengan 0, X-nya ketemu, minus 5 per 2, X minus 1 sama dengan 0, X sama dengan 1, jadi kita bisa nuliskan hasil penyelesaiannya dalam bentuk himpunan penyelesaian, minus 5 per 2,1. Itu cara penyelesaiannya. Terus kemudian ke contoh berikutnya, diketahui A, B. Tentukan inverse dari A min B, berarti kita harus cari tahu dulu. Ini kan inverse-nya kan nanyanya belakangan, berarti kita harus cari A min B dulu, cari A min B. A-nya nulis 2 min 1, B-nya kita tahu min 3 min 1, 1 min 4. Hitung dulu berapa. Gampang kan, tinggal kurang-kurangin aja. Coba cek soalnya dulu, bener atau enggak tulisnya. A dikurangi B. A dikurangi B, 2 dikurangi 1, min 1 ditambah 4, berarti 3. Jadi kalau kita nyari tahu inverse daripada A min B, berarti sama dengan kita mencari inverse daripada ini. 1, 4, 1, 3, dikali-kali, 1 kali 3 dikurangi 1 kali 4. Hasilnya adalah min 1. Mulai naik ya tingkat kesulitannya. Di sini kita punya X dikali sama itu. Saya mungkin harus menjelaskan tentang prinsip daripada inverse. Pada saat kita bicara tentang perkalian matriks, tadi kan mungkin sudah agak dilihat pada saat kita belajar tentang bagaimana cara mengalihkan. Mana tadi cara mengalihkan? Ini bukan determinan. Cara mengalihkan, di sini kan nggak sama kan? Tadi ada yang bisa dikaliin. Nah ini kan sama kan? Ini kan saya putar di bawahnya. Ini diputar di bawahnya sini. Nah kalau yang atas kan nggak bisa dikaliin, sementara yang bawah kan bisa dikaliin. Jadi pada saat kita belajar tentang perkalian matriks itu tidak berlaku komutatif. Jadi kalau misalkan kita punya A dikali sama B, itu tidak sama dengan B dikali sama A, kecuali kita tentang identitas. Jadi kalau kecuali tentang inverse. Jadi kalau misalkan kita punya A dikali sama A inverse, itu hasilnya sama dengan A inverse dikali sama A, dan nilainya adalah identitas. Dimana kalau misalkan identitas dikaliin dengan matriks apapun atau posisinya dibalik, hasilnya adalah matriks itu sendiri. Itu kalau untuk sifat komutatif. Jadi sifat komutatif itu tidak berlaku di perkalian matriks, kecuali perkalian antara matriks dengan inverse-nya.
Pada saat kita bicara tentang sifat asosiatif, jadi ini komutatif tidak berlaku kecuali pada komutatif tidak berlaku pada peristiwa perkalian. Kalau kita punya asosiatif, kita punya A dikali sama B kali C. Kalau kita mau kerjain dulu A sama B, sama kita kerjain B dan C dulu, nah itu nggak masalah. Sepanjang posisinya itu nggak diganti. Maksudnya gini, asosiatif ini oke ya. Kalau misalkan kita mau tulisin A kali B, terus kemudian dikali C, terus kemudian kalau misalkan kita balik, ini C sama B, nah ini kan nggak sama. Posisinya B kan di antara, sekarang kan ganti C. Nah ini nggak sama. Karena komutatif kan nggak berlaku. Tapi kalau asosiatif posisinya nggak berubah, A B C, di sini juga A B C, tapi misalnya B sama C dulu dikaliin, nggak masalah. Itu tetap sama. Jadi kita nggak boleh mengubah posisi. Katakanlah ini adalah matriks A, ini adalah matriks B. Jadi kalau misalkan kita mau mencari X-nya, cara yang paling mudah adalah ya kita nggak kaliin dengan X masing-masing, karena X itu adalah matriks bukan skalar. Jadi X-nya itu nggak boleh dikali ke item-item daripada yang ini, nggak boleh. Jadi caranya adalah kita harus berusaha untuk menghilangkan A-nya. Cara untuk menghilangkan A-nya, kita harus kali sama inverse dari sebelah kanan. Kita nggak boleh masukin dia di sebelah tengah-tengah antara X dengan A, nggak bisa. Jadi kalau A-nya itu dikali dari sebelah kanan daripada matriks A, berarti yang A inverse-nya ini juga harus dimunculin dengan cara dikali dari sebelah kanan daripada B. Nah, terus kemudian kalau misalkan kita mau mencari yang sebelah kiri, hasilnya adalah matriks identitas. Yang sebelah kanan nggak ada perubahan, di mana X kalau dikali sama matriks identitas, hasilnya adalah matriks X itu sendiri. Jadi kita akan selesai pada saat kita sudah bisa menemukan inverse daripada matriks A. Jadi kan matriks A-nya kan sudah tahu, yaitu adalah 4, 3, 2, min 3. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu inverse-nya, tadi kan ada rumus 1 per determinan. Determinannya berarti minus 12 dikurangi sama 3 kali 2, 6. Terus kemudian posisi 4 dan min 3 itu ditukar, min 3, 4, terus kemudian 3 sama 2 nya itu dikasih minus, kayak gitu. Terus kemudian ya minusnya kali masuk boleh, ini per 18, minusnya dikali masuk nggak apa-apa, 3, 2, min 4. Nah itu matriks A inverse. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu matriks X-nya, B-nya, tadi angkanya adalah 10, 6, 28, 14. Oh, angkanya gede semua. A-nya berarti 1/18. Terus kemudian di sini ada 3, 2, min 4. Nah, 1/18-nya boleh ditarik ke pinggir dulu, karena ini adalah skalar. Nah, terus kemudian 10, 6, 28, 14-nya itu kita kaliin dulu dengan ini. 3, 2, min 4. Tinggal cari hasilnya. Kaliin. 30 sama 12, berarti 42. Terus kemudian 30 dikurangi sama 24, 6. Terus 28 dikali sama 3. 28 dikali 3 ditambah dengan 28. Oh, gampang harusnya. 28 kali 4 ya. Hasilnya adalah 112. Terus 28 dikali 3. Dikurangi sama 14 kali 4. Hasilnya adalah 28. Nah, kemudian baru kita sederhanain. 42 dibagi 18 diperkecil. Hasilnya adalah 7/3. Nah, itu adalah hasilnya daripada matriks X. 7/3. Ini berarti 1/3. Terus kemudian 112 dibagi sama 18. Hasilnya adalah 56/9. Kaliin boleh, nggak dikaliin juga boleh ya. Terus kemudian 28 dibagi sama 18. Hasilnya adalah 14/9. Itu hasil daripada matriks X. Terus kemudian contoh berikutnya. Contoh 6. Contoh soal terakhir untuk bahasa kali ini. Agak lebih susah karena di sini ada tiga matriks. Jadi di sini kita punya matriks A, matriks X, matriks B, ini matriks C. Kita cari tahu dulu cara penyelesaian umumnya itu bagaimana. Jadi kita harus menghilangkan A-nya dengan cara dikaliin A inverse dari sebelah kiri.
supaya A-nya hilang, terus kemudian B-nya itu juga dikali sama B inverse, kalian kan bisa dilakukan dalam waktu sekalian. A-nya A inverse itu dikali dari sebelah kiri, berarti kita tinggal tulis A inverse di sebelah kiri daripada C-nya, terus kemudian B inverse-nya itu dikali dari sebelah kanan, berarti kita tinggal tulis B inverse. Jadi nggak terlalu susah sebenarnya, karena ini hasilnya identitas, berarti hilang, buang aja. Tinggal A inverse dikali sama C dikali sama B inverse. Nah, kita tinggal mencari A inverse, saya tulis sampai di atas. A inverse, A-nya tadi sudah tahu bahwa matriksnya adalah 1, 2, 3, 4. Kita mau mencari A inverse, berarti adalah 1 per determinan, berarti 4 dikurangi 6, terus kemudian posisi 1 sama 4-nya ditukar, terus kemudian 3 sama 2-nya diminus. Hasilnya berarti adalah, minusnya dimasukin ya. Itu kan di situ ada minus 2, minusnya dimasukin, berarti kita punya minus 4, 2, 3, min 1. Itu matriks A. Matriks B-nya saya tuliskan di sebelah kiri. 4 min 1, terus kemudian 2, 0. Jadi kalau misalkan kita mau mencari B inverse, 1 per determinan, determinannya berarti 0 ditambah 2, berarti 2 ya. Terus kemudian 4 sama 0-nya ditukar tempat, 2 sama minus 1-nya diminus, berarti hasilnya adalah setengah 0, 1, minus 2, 4. Jadi kalau misalkan kita mau nyari tahu matriks X-nya, di substitusi semuanya, A inverse-nya tulis dulu. Setengah minus 4, 2, 3, min 1. Matriks C-nya 10, min 3. 10, min 5. Terus kemudian B-nya ada setengahnya juga, 0, 1, min 2, 4. Coba cek dulu bener gak? B-nya benar, A-nya betul. Terus kemudian saya mau kaliin dulu ini sama ini, setengahnya tarik keluar, X-nya saya tarik agak ke sini supaya tempatnya agak luas. Matriks yang 2 dari pertama itu diberesin dulu. Minus 40 tambah 20, berarti minus 20 untuk baris pertama, kolom kedua. 12 dikurangi 10, berarti 2. Terus kemudian baris kedua kolom pertama, 30 minus 10, berarti 20. Baris kedua kolom kedua, minus 9 ditambah dengan 5, berarti minus 4. Terus kemudian yang kedua, tinggal matriksnya aja, karena setengahnya itu sudah ditarik keluar, berarti 1/4 kali 6. Baris pertama kolom pertama. Berarti minus 4, baris pertama kolom kedua, minus 20 tambah 8, minus 12, baris kedua kolom ke-1, 8, baris kedua kolom kedua, 20 dikurangi 16, berarti 4. Jadi kita bisa cari 1/4-nya dikali masuk, minus 1, minus 3, 2, 1. Nah, itu adalah matriks X-nya. Itu adalah penjelasan untuk bagian dasar daripada matriks. Masih ada bagian berikutnya, yaitu adalah matriks untuk 3x3. Saya pisahkan videonya. Semoga materi kali ini ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.